Kalau begitu Paulus di sini harus dibuang ke neraka dong. Ya, jadi begitu banyak kebodohan-kebodohan tafsiran daripada mu'alaf-mu'alaf ini yang mereka bukan Kristen, ya, karena mereka sudah mu'alaf, tidak memahami iman Kristen, tidak memahami ayat-ayat Alkitab, tapi memberikan begitu banyak komentar-komentar bodoh. Dan ketika kita mengatakan bodoh, karena memang komentar-komentar mereka bodoh, mereka mulai mencopot-copot atau comot-comot ayat untuk membenarkan pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Muriwali ini marah besar, teman-teman. Marah dan ngamuk besar kepada Kodondi yang sudah mengatakan bahwa Esra Soru itu akan masuk neraka. Jadi Muriwali tidak terima temannya dikatakan oleh Kodondi akan memasuki neraka karena sudah mengatakan Kodondi bodoh. Memangnya Kodondi Nabi Luga? Mengejek dia, menghina dia, auto masuk neraka. Apakah seperti itu? Ini kan jadi pertanyaan bagi teman-teman yang baru menonton, ya. Pasti kalian bertanya-tanya, kok Dondi ngomongin Esra Soru akan masuk neraka? Kok Dondi berani mengatakan Esra Soru masuk neraka? Apakah Kodondi ini sudah seperti Nabi Luga? Bisa menentukan orang masuk neraka atau tidak? Jadi bagi teman-teman yang belum tahu duduk persoalannya, ada baiknya kalian coba tonton dulu video yang satu ini supaya kalian tahu, ya. Jadi teman-teman buka dulu di Dokter Akal News, ya. Di sini teman-teman bisa melihat ternyata menurut Bible pendeta Esra Soru diancam api neraka. Ini sudah saya posting videonya, dan bagi teman-teman mohon ditonton dulu supaya nggak gagal paham. Ini channel kita juga, tapi ini fokus dengan berita saja. Ini bukan channel reaksi, bukan channel menanggapi, tetapi ini channel berita. Ya, jadi teman-teman nonton dulu, kenapa Kodondi sampai mengatakan Esra Soru itu akan masuk ke neraka. Dan ini membuat pendeta Muriwali sebagai temannya ngamuk, marah, tidak terima. Bagaimana mungkin seorang pendeta seperti Esra Soru masuk neraka? Kalau Esra Soru masuk neraka, bagaimana dengan Muriwali dan juga pendeta-pendeta lainnya? Sama-sama pendeta. Nah, inilah yang akan kita bahas, ya, pada kali ini. Apa maksud perkataan dari Muriwali? Kenapa dia tidak terima? Ya, kenapa dia tidak terima? Mari kita saksikan dulu videonya, ya. Khusus malam hari ini, saya akan membahas mengenai ocehan Doditan, ya, di dalam satu videonya. Mungkin saya perlu tampilkan dulu videonya, saudara, ya, tetapi kita tidak akan mendengarkan, ya, karena saya sendiri sudah mendengarkan video itu. Saya akan menjelaskan nanti mengenai apa yang dia ocehkan, ya. Ya, baik, audio sangat bagus. Kita akan mendengarkan apa yang dia ocehkan di dalam video itu. Maksud saya akan menjelaskan apa yang dia ocehkan di dalam video itu. Sebetulnya kalau dari judul videonya sudah kelihatan, ya. Itu kalau saudara melihat itu di video di layar, ya, di kanal YouTube Doditan itu ada video yang berjudul Pendeta Esra Soru diancam api neraka oleh Bible-nya sendiri, dia pakai tanda tanya, ya. Lalu di thumbnail itu ada tulisan Pendeta Esra Soru diancam, sama, ya, jadi judul video sama thumbnail sama. Ya, saya coba klik, ya. Saya coba klik. Ya, sebentar, ini masih iklan itu jalan, ya. Ya, baik. Jadi ini, ya, videonya, saudara. Sekarang sudah ditonton sekitar 70.000 kali, ya. Wah, lumayan banyak, ya. Ini baru sekitar 17 jam yang lalu ini videonya. Jadi video baru ditonton 70.000 kali. Jadi kami sebelum ke sini beberapa hari itu kan melihat ada, ya, ini ada yang komentar-komentar pendukungnya, ya, saudara, ya. Jadi ini, saudara, di hadapan orang-orang ini, ya, Doditan itu kemudian mengatakan bahwa pendeta Esra Soru ini menurut Alkitab akan masuk neraka. Kenapa? Karena membodoh-bodohkan, ya, atau mengatakan bodoh kepada Doditan. Ya, begitu, saudara, ya. Nah, saudara, saya tidak mendengarkan video pendeta Esra Soru dalam dalam hal ini, ya. Kenapa dia mengatakan Doditan itu bodoh? Tapi rupa-rupanya dari apa yang dikatakan Doditan di dalam video ini, itu pendeta Esra Soru sedang mengkritisi itu pertanyaan dari Doditan terhadap orang-orang tertentu yang saya juga sudah pernah bahas, ya, yang dia katakan itu
jikalau engkau ada pada saat Yesus disalib, engkau pilih melarikan diri sama seperti para murid, atau engkau akan membantu penyaliban Yesus, membantu tentara Romawi supaya sukses penyaliban itu, penebusan itu, atau engkau akan melawan, begitu ya, melawan dan menggagalkan penebusan itu ya. Dan saya sudah bahas itu, saudara. Kalau alternatif ini dia katakan itu berdasarkan apa yang disaksikan Alkitab, maka ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak adil dan sangat-sangat tidak fair, karena ada satu alternatif lain di dalam Alkitab itu, di mana murid seperti Yohanes dan murid-murid perempuan termasuk ibu daripada Tuhan Yesus itu tidak melarikan diri. Mereka mengikuti jalan salib sampai duduk di bawah kaki salib Tuhan Yesus, begitu ya. Jadi berdasarkan ini pertanyaan Doditan, alternatif dari pertanyaan Doditan itu yang 3 macam itu adalah satu kebodohan memang ya. Karena dia tidak fair terhadap data Alkitab ya. Saya hanya membahas sejauh itu, saudara ya. Ya, di dalam tanggapan saya ada video saya mungkin beberapa minggu yang lalu saya sudah bahas itu. Ya. Karena kalau menyertakan alternatif yang saya tadi bicarakan yang memang sesuai fakta Alkitab, maka perangkap atau jerat daripada Doditan ini yang memberikan 3 alternatif itu terbongkar sendiri ya. Terbongkar kebodohannya, begitu ya, kebodohan daripada perangkap itu ya. Karena begini, saudara, kalau kita katakan saya akan membantu tentara Romawi, dia pasti akan mau, kamu enggak kasihan sama Yesus ya, kan begitu. Itu pasti begitu. Kalau kita berkata saya akan lari seperti para murid, ya dia akan ketahuan nanti katanya penebusan itu datang dari pihak Allah. Kok lari? Kalau pasti itu dari pihak Allah, penebusan sudah direncanakan, mengapa lari? Kan gitu ya. Kalau kita berkata saya akan menggagalkan penebusan itu, loh katanya mau ditebus tapi kamu kok mau gagalkan. Jadi apapun dari alternatif ketiga ini, dari ketiga alternatif ini, dia selalu punya alasan untuk menyerang kita, begitu ya. Tetapi bodohnya dia melupakan, karena dia tidak menguasai Alkitab, alternatif yang keempat, di mana ada para murid yang tidak bicara apapun karena sadar Yesus sedang menjalankan karya penebusan. Mereka tidak lari, mereka tidak memberontak ya terhadap tentara Romawi supaya penebusan itu gagal, dan mereka juga tidak berusaha membantu tentara Romawi karena mereka tahu persis apa yang dikerjakan tentara Romawi ini adalah diilhamkan oleh setan ya, seperti itu. Jadi mereka diam dan mengikuti salib sampai duduk di bawah kaki salib Tuhan Yesus ya, seperti itu. Ya, kalau alternatif yang dipilih seperti itu, maka Doditan tidak bisa bicara apa-apa. Seluruh serangannya bisa terkunci semua di situ ya. Jadi memang ini kebodohan. Dan ketika Pendeta Ester Soru mengatakan, saya tidak mendengar ya apa argumentasi atau komentar Pendeta Ester Soru, tetapi berdasarkan apa yang saya katakan ini tadi, cukup beralasan Pendeta Ester Soru itu mengatakan Doditan itu memang ia mengatakan argumentasi yang bodoh, begitu ya. Nah, berdasarkan kritikan daripada Pendeta Ester Soru, kemudian Doditan ini dalam video ini, saudara, yang saya tunjukkan di layar itu mengambil satu ayat Alkitab ya, di mana Tuhan Yesus berkata, siapa yang berkata kepada saudaranya jahil, itu harus dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini saya parafrase, saudara ya. Ya, nah, dia mengambil ayat itu lalu dia mengatakan, kalau menurut Alkitab Pendeta Ester Soru itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia mengatakan saya bodoh. Karena istilah jahil di situ memang bisa diartikan sebagai bodoh ya. Di situ nanti saya menjelaskan. Saya tidak melawan argumentasi Doditan di sana dalam hal menyamakan jahil atau mengasosiasikan istilah jahil itu dengan bodoh ya. Nanti kita akan melihat ya. Tetapi problemnya apa? Dia mengambil ayat itu, mencopot ayat itu dari konteksnya, lalu diterapkan secara salah lagi. Maka di dalam thumbnail video saya ini, saya kan menulis di sana, saudara. Saudara lihat ya thumbnailnya ya. Di situ ada saya menulis perkataan Doditan ya. Menurut Alkitab, Ester Soru masuk neraka karena saya dalam kurung saudaranya dibodoh-bodohin. Lalu kemudian saya tulis di bawahnya, itu ada MYM. Ini maksudnya itu sanggahan saya ya. Emang kamu saudaranya, artinya memangnya kamu itu saudaranya Ester Soru. Jadi istilah saudara di sana harus ditafsir dengan benar. Tidak bisa dicabut dari konteksnya. Istilah saudara yang dimaksud Tuhan Yesus di situ apa? Apa saudara seiman, atau saudara sedarah sekandung, atau saudara berdasarkan persahabatan yang sudah berlangsung lama sehingga merasa bersaudara, atau saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kacau sekali memang Doditan ini ya. Dia enak sekali ya, GR ya, menganggap dirinya saudara Pendeta Ester Soru. Ya, memangnya dia ini saudara ya. Saudara dari Pendeta Ester Soru, khususnya kalau kita melihat konteks pernyataan daripada Tuhan Yesus ya. Ya, belum lagi satu problem lagi ya. Doditan ini buta, dia tidak paham genre daripada teks-teks Alkitab itu ya. Ada yang bersifat kiasan, ada yang bersifat nubuat, ada yang bersifat sejarah, ada yang juga memang bersifat memuat proposisi teologis. Misalnya, pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah proposisi teologis. Misalnya ketika Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Ini adalah proposisi teologis, saudara. Ya, ada yang berupa metafor ya, yang pakai simbol-simbol. Itu umumnya kita dapati dalam kitab-kitab yang eskatologis, misalnya kitab Wahyu ya. Juga dalam Perjanjian Lama ada yang sifatnya puisi ya. Jadi saudara, kita harus memahami ya. Dan di dalam perkataan-perkataan Tuhan Yesus khususnya yang dicatat di dalam yang khususnya dicatat di dalam Injil di dalam Perjanjian Baru, itu tidak bisa ditafsirkan semuanya itu secara harfiah. Ada yang sifatnya hiperbola ya, seolah-olah sesuatu itu diperbesar ya, atau mungkin sederhananya begini, dibesar-besarkan untuk menyatakan signifikansi atau kepentingan dari pernyataannya. Salah satunya itu yang dikutip, nanti saya akan muat di layar nanti, yang dikutip secara ngawur oleh Don Ditan ya. Ya seperti itu saudara ya. Jadi Don Ditan ini buta ya, dia hanya baca Alkitab dengan cara yang lurus secara harfiah, lalu dengan cara yang begitu bodoh semacam ini, kemudian mulai menyerang pendeta kan, ya begitu ya, menyerang pendeta Ezra Soru ya. Atau juga secara umum dia menyerang iman Kristen ya. Dia tidak urus agama Islamnya, kalau memang dia sudah betul-betul pindah ke Islam, tapi malah mengurus Alkitab ya. Ini juga satu bentuk kebodohan saudara. Baik, saya turunkan ini, kita tampilkan ayat yang dikutip oleh Don Ditan ya. Sebentar saya share screen lagi. Ini Matius pasal 5 saudara. Saya akan mengutip ayatnya yang ke-22 ya, Matius pasal 5 ayat 22 ya. Dikatakan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, frase yang terakhir itulah yang diambil secara salah kaprah luar biasa oleh Don Ditan. Lalu kemudian mengatakan, Ezra Soru bilang saya bodoh. Dan istilah jahil di sini artinya bodoh. Ya, maka harusnya menurut Alkitab ini Ezra Soru harus masuk neraka yang menyala-nyala begitu. Nah, ini betul-betul satu penyelewengan saudara ya. Ya, penyelewengan. Karena kita tidak bisa mentafsirkan secara harfiah pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ya, yang memang tidak seharusnya ditafsir secara harfiah. Misalnya saya kasih satu contoh. Jika seseorang menampar pipi kirimu, serahkan juga pipi yang kanan, atau menampar pipi kanan, serahkan juga pipi kirimu. Apakah itu maksudnya harfiah saudara? Apakah maksudnya harfiah? Bahkan ketika Tuhan Yesus ditampar, ketika berada di mahkamah agama, ketika dia disidang, dia juga tidak melakukan itu saudara. Para murid ketika ditampar tidak melakukan itu. Ini artinya apa? Para murid paham betul bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai tampar pipi kiri, serahkan pipi kanan, itu bukan harfiah, tapi sengaja dibuat menjadi semacam hiperbola untuk menegaskan seriusnya bagaimana kita harus mempunyai hati yang lapang, yang selalu siap sedia mengampuni orang yang membenci dan memusuhi kita. Itu maksudnya. Yesus bukan mengajarkan sesuatu kebodohan di sana ya. Orang kalau mencuri rumahmu, mencuri televisimu, serahkan juga emas yang kau simpan di lemari. Itu kebodohan saudara. Dan Yesus tidak seperti itu. Tetapi yang bodoh itu adalah orang-orang yang tidak paham Alkitab seperti Don Ditan, lalu menafsir Alkitab sesuka mereka, melepaskan dari konteksnya, melepaskan spirit daripada teks Alkitab itu sendiri. Ini kebodohan. Nah, demikian juga ketika kita membaca ayat ini saudara ya. Saya membaca ulang ya. Ya mungkin saya langsung ambil bagian yang terakhir, frase yang terakhir itu yang dikutip oleh Don Ditan ya. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, apakah maksud Tuhan Yesus di sini setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Dia, ketika mengatakan saudaranya itu, saudara seimannya itu bodoh, dia langsung dimasukkan ke neraka? Ini tidak mungkin saudara. Ini sesuatu yang sama sekali irasional saudara. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa kasih ya kepada saudara itu sangat penting sekali. Ya. Kita tidak boleh sembarangan mengata-ngatai ya, saudara-saudara kita. Ya, kita harus betul-betul mempunyai hati yang lapang, siap sedia mengampuni, siap sedia berhati luas ya kepada saudara-saudara kita. Ini juga saya melihat sebagai semacam pendalaman penjelasan mengenai hukum yang keenam. Apa itu? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Artinya apa? Ketika engkau berkata jahil, bodoh, dan penuh kebencian kepada saudaramu, seharusnya itu sudah sama dengan membunuh. Dan seharusnya itu hukuman bagi orang yang membunuh, yang tidak pernah ditebus dosanya, tidak pernah percaya, pasti neraka. Saudara, Alkitab nggak bisa kita tafsir comot satu ayat begitu lalu melepaskan dari seluruh konteks pengajaran Alkitab, nggak bisa. Sama juga dan ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat seorang perempuan dan mengingini perempuan itu di dalam hatinya, dia sudah berzina dengan wanita itu dalam hatinya. Ini merupakan pendalaman daripada hukum ke-7. Jangan berzina, karena dalam pandangan orang-orang Yahudi, yang dimaksud berzina itu hanya sebatas apa?
Orang yang ketangkap berhubungan badan, orang yang ketangkap berhubungan seksual secara ilegal, bukan suami, bukan istri, tapi berhubungan seksual, itu berzina. Tapi Yesus mau lebih dalam di dalam memberikan makna bagi 10 hukum yang ketujuh itu, jangan berzina. Ya. Jangan hanya karena secara fisik kau hubungan seksual lalu itu engkau berzina. Tidak, ketika engkau menginginkan perempuan dalam hatimu, engkau mau menginginkan dia seperti engkau menginginkan perempuan, mungkin ada sesuatu motif-motif seksual di dalamnya, engkau sudah berzina. Itu maksud Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di sini mau memberikan pemaknaan yang lebih dalam, yang tidak dangkal terhadap 10 hukum Allah yang sudah Tuhan berikan kepada Musa. Saudara paham ya? Sama ini tadi. Jangan bodoh, bilang bodoh kepada saudara-saudara dengan penuh kebencian. Jangan bilang jahil. Engkau sama dengan membunuh itu. Ya. Jadi, saudara-saudara, nggak bisa ayat semacam ini, kemudian dicomot begitu, lalu kemudian dipakai untuk menyerang iman Kristen, ya, menyerang pendeta begitu ya. Ini pertama ya. Jadi Donitan ini kan comot ayat ini ya, saya keluar dari konteksnya ya, dan menafsirkannya secara harfiah. Kedua, saya kembali masalah saudara tadi. Apakah memang yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah saudara sebangsa dan setanah air, sebagaimana dimaksudkan Donitan dalam videonya? Karena Donitan dalam videonya berkata, walaupun saya bukan saudara kandung Ezra Soru, tapi paling tidak saya adalah saudara sebangsa dan setanah airnya. Dan karena saya adalah saudara sebangsa dan setanah airnya, dan dia katakan saya ini bodoh, maka menurut ayat Alkitab ini Ezra Soru harus masuk neraka. Pertanyaan pentingnya, apakah memang Donitan itu saudara Ezra Soru? Ini tidak bicara saudara sebangsa setanah air ini, saudara. Ya. Ini Tuhan Yesus berbicara di kalangan orang-orang Yahudi yang punya Taurat. Dan di sini Tuhan Yesus sedang memberikan pendalaman terhadap Taurat yang Tuhan sudah berikan, terutama 10 hukum yang Tuhan sudah berikan kepada Musa. Terhadap siapa ini? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, orang-orang Israel. Ya. Jadi kalau demikian apa maksudnya ini? Saudara apa ini yang dimaksud di sini? Saudara seiman di sini, saudara. Dia tidak sekedar hanya bicara saudara sebangsa dan setanah air. Ya, tidak seperti itu, saudara. Tetapi di sini adalah saudara seiman. Ya. Dia merujuk kepada Taurat Perjanjian Lama yang mau dijelaskan lebih dalam maknanya untuk menghindari pemaknaan yang sangat-sangat dangkal dari orang-orang Farisi, dari ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama waktu itu. Jadi Tuhan Yesus sedang menjelaskan Taurat di sini dalam konteks iman orang-orang Yahudi. Maka saudara seiman yang dimaksud di sini, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah Donitan ini saudara seiman pendeta Ezra Soru? Bukan. Dia bukan saudara seiman pendeta Ezra Soru. Ya, jadi ayat ini tidak relevan untuk diterapkan. Ya, kalau betul-betul mau ikut penafsiran bodoh daripada Donitan yang menafsirkan ayat ini secara harfiah. Nah, kalau kita ikut penafsiran bodoh yang menafsirkan ayat ini secara harfiah, maka itu tidak relevan. Karena Donitan bukan saudara seiman daripada pendeta Ezra Soru. Ya, jadi saudara, ini jelas kebodohan. Dan ketika pendeta Ezra Soru menyebut kata bodoh di sana, ya itu sesuatu yang memang saya pikir wajar ya. Ya, untuk apa kamu orang lain, orang Islam kok bahas-bahas Alkitab yang udah ngerti apa-apa lalu engkau tafsirkan dengan cara yang bodoh. Ya memang itu kebodohan. Apalagi namanya kalau bukan kebodohan. Sekarang terakhir. Istilah bodoh atau bebal itu di dalam Alkitab itu bukan istilah yang asing. Dan memang betul yang dikatakan Donitan bahwa istilah jahil di dalam Matius itu tadi, saudara, 5 ayat 22 di sana, itu memang maksudnya itu adalah bodoh ya. Fool kalau dalam bahasa Inggris ya. Misalnya kalau kita merujuk kepada, saya coba naikkan ini misalnya NIV ya. Versi NIV ya. Itu ayat 22 ya. Dikatakan di sana, saya baca ya. Ya, saya baca ayat 22 ya. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Ya. Again, anyone who says to a brother or sister, raka, ya, is answerable to the court. And anyone who says you fool, nah ini istilah fool ini yang diterjemahkan dalam versi LAI itu sebagai jahil ya. You fool will be a danger of fire of hell. Jadi saudara, istilah fool, bodoh, bebal itu bukan istilah yang asing di dalam Alkitab. Saya kasih satu contoh sekarang bagaimana istilah bebal dipakai ya. Ya, sebentar. Coba kita lihat Mazmur sekarang, Mazmur 51 ayat 1. Ya, Mazmur 51 ayat 1 dikatakan di sana untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Oh, ayat 2 ya, khususnya ayat 2. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi istilah orang bebal itu biasa bagi Alkitab. Yang memang bodoh, memang bebal itu biasa sekali bagi Alkitab.
Dan kalaupun itu dipakai dengan cara yang benar, termasuk terhadap saudara-saudara seiman sendiri, yang memang di mana ada tindakan atau perkataan atau pernyataan dari saudara-saudara seiman sendiri yang memang bodoh, lalu kita katakan itu bodoh, itu no problem bagi Alkitab. Kita berbicara sesuai fakta. Saya kasih satu contoh sekarang, misalnya Paulus ya pernah berkata bodoh dan saudara-saudara seiman di Galatia. Saya akan memberikan satu lagi sekarang ya. Galatia. Saudara lihat. Galatia ayat 1. Itu berkata, sulit. Di saya belum muncul ini. Ya saja ya, daripada apa namanya? Galatia 3 ayat 1. Ada orang yang bodoh yang menolak kamu kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Itulah tuliskan di depanmu 3 kali dengan tulisan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi Paulus menggunakan istilah bodoh di sana, saudara. Nah, kalau ikut tafsiran Donitan yang ngaco tadi, Paulus harus masuk neraka ini. Ya, Paulus harus masuk neraka ini. Tapi itu tafsiran harafiah yang ngaco. Yang dimaksud Tuhan Yesus di sana tadi dengan kalau kamu bilang kafir atau bodoh kepada saudaramu atau jahil, neraka menyala-nyala. Itu maksudnya apa? Sedang memberikan sesuatu pendalaman terhadap bagaimana memandang hukum ke-6. Mengasihi, itu lebih penting. Kasihi saudara-saudaramu seiman. Kasihi mereka, perlakukan dan baik, perlakukan dan wajar. Tapi kalau engkau mempunyai motif kebencian dengan mereka, lalu mengatakan jahil atau bodoh, engkau sudah melanggar hukum yang ke-6, engkau sudah membunuh. Nah, seriusnya itu yang mau ditekankan di sana, bukan itu berarti secara harfiah. Siapa yang berkata bodoh kepada saudara-saudaranya seiman, itu langsung dibuang ke neraka. Kalau begitu, Paulus di sini harus dibuang ke neraka dong. Ya, jadi begitu banyak kebodohan-kebodohan tafsiran daripada mualaf-mualaf ini yang mereka bukan Kristen ya, karena mereka sudah mualaf, tidak memahami iman Kristen, tidak memahami ayat-ayat Alkitab, tapi memberikan begitu banyak komentar-komentar bodoh. Dan ketika kita mengatakan bodoh, karena memang komentar-komentar mereka bodoh, mereka mulai mencopot-copot atau comot-comot ayat untuk membenarkan pendapat mereka, tambah bodoh dan tambah ngawur lagi, saudara. Ya, bagi saya siapapun dari agama lain yang mau utak-utik Alkitab Kristen, iman Kristen, lalu ditafsirkan sesuka atau semau dia, itu hanya menunjukkan kebodohannya. Ya, baik ya saudara, jadi istilah bodoh dalam Alkitab itu bukan sesuatu yang asing. Bahkan terhadap saudara seiman sendiri pun yang bodoh, boleh kita mengatakan bodoh, sejauh dia memang bodoh, sama seperti yang dilakukan Paulus. Ya, teman-teman sudah saksikan bahwa itulah pernyataan dari Muriwali, dan sebenarnya kalau dia mau sangkal ya nggak bisa juga ya, itu pernyataan dia, tapi saya tampilkan aja lah, daripada nanti difitnah-fitnah, dibilang, wah itu karangan kamu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, Donditan menurut Alkitab Esra Soru masuk neraka karena saya dibodoh-bodohin. Muriwali, emang kamu saudaranya? Ini ya, jelas bahwa ini video dari Muriwali. Jangan nanti difitnah sama Muriwali bahwa saya yang ngarang-ngarang, saya yang buat videonya, saya yang sembarangan ya. Karena mereka ini sering kita dapati, sering sekali menuduh kita ini melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak kita lakukan. Jadi mending kita tampilkan sebagai jejak digital dan ada buktinya ya. Oke, kita coba tanggapi pernyataan dari Muriwali ini. Nah, jadi Muriwali tidak terima ini ya. Jadi yang pertama sekali harus teman-teman garis bawahi, teman-teman ketahui, dari mulut Muriwali sendiri mengakui bahwa dia tidak menonton video Esra Soru. Jadi dia hanya menonton video dari Kodondi yang mengatakan Esra Soru akan memasuki neraka, akan dibakar api neraka karena sudah membodoh-bodohi dia atau sudah jahil kepada Kodondi. Muriwali hanya menonton video Dondi, tetapi tidak menonton video Esra Soru. Ini cukup konyol. Anda tiba-tiba baru muncul, Anda tiba-tiba datang menanggapi, tapi Anda tidak cek duduk persoalannya, Anda tidak cek akarnya. Ini kan gagal sekali ya. Kita itu kalau mau menanggapi suatu kejadian, kita mau menanggapi seseorang yang sedang menanggapi video orang, harusnya kamu cek dulu paling dasarnya itu apa. Sama seperti saya tanggapi pendeta Muriwali. Tetapi saya sudah tahu apa yang dibicarakan Kodondi, apa yang dibicarakan Esra Soru, sampai paling bawah. Karena awal mulanya adalah pernyataan Esra Soru yang mengatakan Kodondi itu bodoh. Kan seperti itu. Saya ikuti semuanya, itulah berani saya ucapkan. Ini tidak nonton,
tiba-tiba ucup-ucup datang nanggapi. Minimal dinontonlah sebentar. Ini satu pun tidak ditonton, cuplikan tidak ditonton, apapun tidak ditonton, tapi main masuk-masuk aja. Saya nggak ngerti ya, apakah sebegitu ribetnya, apakah sebegitu tidak ada waktunya seorang Muriwali sehingga tidak sempat nonton tapi main langsung hantam. Ini bahaya loh. Ini bahaya, apalagi kalau Anda mengaku diri Anda pengajar. Anda pengajar tapi Anda tidak suka menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Main asal-asal masuk di tengah hantam. Ini gawat. Mending Anda jangan tanggapi. Saya kalau dikasih satu video, disuruh tanggapi oleh para penonton teman-teman. Dan saya tidak tahu, ini awal mula konflik itu, awal mula pernyataan orang yang ada di video tersebut, itu dari mana? Saya akan lebih memilih tidak menanggapi. Saya akan memilih ya udah, ngapain saya tanggapi? Karena saya nggak tahu nih kok ucup-ucup jadi seperti itu. Kok tiba-tiba udah seperti itu aja. Nggak tahu asal muasalnya. Jadi Muriwali ya, coba tanggapi, tapi ya sudahlah, itu hak dia. Itu hak dia, tapi kita akan coba tanggapi pernyataan Muriwali, di mana dia mengatakan bahwa Kodondi ini yang nggak fair. Kodondi membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak fair, yaitu apa yang akan Anda lakukan kalau Anda ada di saat penyaliban Yesus. Apakah Anda kabur, seperti murid-murid Yesus, atau yang kedua, Anda akan menyelamatkan Yesus supaya dia tidak disalib, atau yang ketiga, membantu tentara Romawi menyalibkan Yesus agar penebusan itu segera terjadi dan beres. Kan seperti itu. Menurut Muriwali, ada opsi yang keempat. Ada opsi yang keempat. Yaitu apa, teman-teman? Yaitu hanya melihat tanpa melakukan apapun, seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Ya, Yohanes murid Yesus yang mati di Pulau Patmos. Menurut Muriwali. Sekali lagi, ini menurut Muriwali. Ya, padahal di Alkitab tidak ditulis Yohanes murid Yesus ada di sana. Nggak ada. Yang ada itu Maria Magdalena, saudara dari Maria ibu Yesus. Ya, itu yang ada. Nggak ada Yohanes di situ. Saya sudah bahas ya masalah murid yang dikasihinya. Bagi teman-teman yang belum tahu, silakan cek video sebelumnya ya. Ini kan satu kegagalan. Sampai sekarang belum jelas itu siapa, tapi Anda mengklaim itu Yohanes. Padahal murid yang lain pada ngumpet. Ini Yohanes kok nyasar sendiri gitu. Nyasar sendiri dia. Kalau Anda merasa bahwa itu Yohanes. Terus dia bilang artinya ada pilihan yang keempat, alternatif yang lain. Yaitu tidak melakukan apapun. Saya agak bingung gitu. Saya agak bingung, bukankah Kodondi memberikan pilihan dengan sebebas-bebasnya kalian untuk menjawab? Kodondi memberikan pilihan secara gambaran. Tapi kalau kalian punya jawaban yang lain, ya silakan. Anda bilang, oh saya nggak ada di situ misalnya. Seperti yang dilakukan Esra Soru. Jadi saya nggak ngapa-ngapain. Oke. Atau saya ada di situ, tapi saya akan diam saja. Ya itu terserah, itu kan jawaban kalian. Tidak dibatasi oleh Kodondi. Datang Muriwali, pakai asumsi. Jelas-jelas ya, ini yang disampaikan oleh Muriwali asumsi. Dia bilang murid-murid saat itu, yaitu Yohanes, ibu Yesus, dan yang lain, itu mengikuti jalan salib. Mereka tahu bahwa itu harus terjadi, sehingga mereka diam. Padahal, mereka diam itu kenapa? Karena mereka nggak bisa melawan tentara Romawi. Mereka cuma wanita. Gimana caranya melawan tentara Romawi? Contoh, ada orang mau dieksekusi mati. Anda diam saja melihat teman Anda mau dieksekusi. Apakah artinya Anda tahu bahwa teman Anda itu memang dinubuatkan untuk mati? Kan enggak. Tetapi kita tidak bisa melakukan perlawanan. Itu juga pilihan. Mau melawan tapi nggak sanggup. Salah-salah nanti kita yang dibunuh. Kan begitu. Ini kan apa ya, satu logika falasi gitu. Masa dikatakan bahwa
Yohanes di situ sudah tahu rencana penyalipan tersebut adalah untuk menebus dosa, sehingga dia diam. Aneh sekali ya. Jelas-jelas murid-muridnya aja ketakutan. Bagaimana mungkin Yohanes sendirian yang tahu, murid yang lain nggak tahu? Terus Yohanes karena tahu, dia nggak kasih tahu ke orang-orang. Kan kurang ajar gitu. Kamu kalau tahu sesuatu, terus kamu nggak sampaikan itu kepada teman-teman kamu nggak berbagi informasi itu, artinya kan kamu ngaco juga. Kalau Yohanes memang yakin bahwa penyalipan itu wajib terjadi, ya dia sampaikan dong dengan teman-teman yang lain. Supaya murid yang lain jangan ngumpet. Supaya murid yang lain jangan ketakutan. Ada aja ini ya. Buktinya apa? Apakah Yohanes menunggu Yesus untuk bangkit? Enggak. Kalau dia memang tahu bahwa penyalipan itu adalah untuk menebus dosa, penyalipan itu wajib terjadi, maka Yohanes akan menunggu Yesus. Kan seperti itu. Saya tahu bahwa teman saya akan bangkit di hari ketiga, saya akan tunggu dia. Saya akan tunggu dia. Ini kan aneh. Dan itu bukan Yohanes ya. Sekali lagi, itu murid yang dikasihi. Siapa murid yang dikasihi? Coba belajar lagi. Menurut Muriwali, karena pertanyaan Dondi seperti itu, maka pantaslah kok Dondi dikatakan bodoh. Pantas dikatakan bodoh. Terus menurut Muriwali, Dondi Tan itu bukan saudara dari Esra Soru. Sehingga Esra Soru tidak bisa dibilang masuk neraka. Nggak bisa. Karena konteks dari ayat Matius 5:22 itu tidak bisa dipakai untuk Kodondi. Menurut Muriwali, tidak bisa ya, Anda menafsirkan secara harafiah arti dari ayat tersebut. Matius 5:22 itu nggak bisa ditafsirkan secara harafiah, menurut MBM. Itu sama seperti saat Yesus mengatakan, berikan ya pipi kirimu kalau pipi kananmu ditampar. Yesus dan murid-muridnya saat ditampar juga nggak memberikan pipi satunya. Bahkan komplain. Saat Yesus sedang dihakimi, dia ditampar. Dan dia tidak terima. Artinya apa? Artinya ayat tersebut bukan berbicara secara harafiah. Murid-murid Yesus saat ditampar juga tidak memberikan pipi yang lain gitu. Murid Yesus ditampar juga melawan. Ini menurut Muriwali ya. Sekali lagi menurut Muriwali itu artinya bukan secara harafiah. Artinya itu apa ya, istilahnya kita harus mengampuni orang menurut Muriwali. Nah, inilah saya bilang kadang-kadang kita bingung ya melihat teman-teman kita gitu. Mana ayat yang ini, mana ayat yang itu. Oh, kalau yang ini perumpamaan. Oh, yang ini makna harafiah. Oh, yang ini cuman alegoris gitu. Semua mereka yang tafsir. Mereka yang menyekat-nyekat, mereka yang menentukan mana yang perumpamaan, mana yang bisa dipraktekkan. Aneh. Aneh gitu. Kalau seperti itu, bukankah ada alternatif lain jawabannya? Bahwa ternyata murid-murid Yesus pun tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa. Bahkan Yesus yang mengajarkan tidak bisa juga. Bukankah bisa ditafsirkan seperti itu? Banyak kita lihat ya, sosok pemimpin agama, orang yang kesannya atau kita lihat bijaksana. Ternyata saat kena masalah juga nggak bisa. Dia suruh orang sabar. Kalau Anda kena cobaan, harus sabar. Kalau anak Anda sakit, Anda harus doakan. Kalau anak Anda ya dipegosah, Anda harus sabar. Tetapi begitu dia yang kena, wah, ngamuk dia. Banyak orang seperti itu ya. Saat menenangkan orang, saat ngomong jagonya luar biasa. Kita harus begini, kita harus begitu. Tetapi ternyata prakteknya dia sendiri nggak sanggup. Banyak. Mario Teguh. Wah, luar biasa kalau ngomong. Tapi sendiri rupanya gimana? Nah, itulah sekarang jadi nggak laku kan gitu. Ternyata nggak bisa praktekkan. Dan orang seperti itu banyak. Ya, banyak yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa lakuin. Jadi dia bilang itu adalah kebodohan dari Kodondi yang tidak mengerti konteks Alkitab tetapi sembarangan menafsirkan. Sembarangan menafsirkan menurut Muriwali. Karena ayat tersebut itu hanya khusus untuk saudara. Yang pertama itu ya, khusus untuk saudara. Sedangkan Kodondi itu bukan saudara. Menurut Muriwali, ayat tersebut kalau dibaca ya, itu sama seperti kita. Ya, kita itu tidak boleh mengingini istri orang.
mengingini wanita lain. Nah, itu kan berbicara seperti Taurat, ya, seperti Taurat hukum yang ketujuh. Kalau tidak boleh ini ya, tidak boleh menghakimi orang, ngatain orang bodoh, itu seperti hukum Taurat ke-6. Tidak boleh membunuh. Jadi dia samakan membunuh dengan memarahi orang. Lucu juga ini Muriwali memang. Ya, lucu sekali. Jadi dia mengatakan bahwa Kodondi bodoh lah dan sebagainya. Aduh, lucu-lucu memang. Jadi, apakah ayat ini mengatakan kalau kita mengata-ngatai saudara kita dengan bodoh, itu maka kita masuk neraka? Menurut Muriwali enggak. Kalau ngatain orang bodoh masuk neraka, itu sangat tidak rasional. Ya, irasional menurut Muriwali. Nggak mungkin ngata-ngatain orang sesat, ngatain orang bodoh masuk neraka. Karena tidak seperti itu maksud dari ayat itu. Maksud Yesus adalah kasih, itu paling penting. Nah, ini kan menurut Muriwali, karena dia juga takut ya. Kalau ayat ini istilahnya dipakai, ya, ayat ini dipakai dan ayat ini berarti sebenarnya kamu nggak boleh ngomong orang bodoh, bidat, sesat. Nah, maka ini akan berbalik ke Muriwali juga. Jadi ada ketakutan kepada Muriwali. Kalau saya lihat ya, kalau saya amati Muriwali juga takut. Karena dia juga sering ngata-ngatain orang bodoh kan. Bodoh, sesat kamu gitu kan. Kalau Esra Soru aja masuk neraka, ya apalagi dia kan gitu. Jadi Muriwali coba ngeles lah. Menurut saya ya, ini coba ngeles. Karena orang yang paling sering ngata-ngatain orang lain bodoh di medsos ini, terutama dari kalangan pendeta, ya salah satunya Muriwali. Ngatain orang sesat gitu kan. Bodoh, nggak ngerti pemahaman ini gitu. Itu Muriwali. Nah, jadi dia nggak mungkin lah mau ayat ini ditafsirkan bahwa ngatain orang bodoh masuk neraka. Terus dia coba ngeles nih. Coba ngeles bahwa maksud dari perkataan Yesus itu bukan untuk saudara sebangsa dan setanah air. Itu Yesus bicara di kalangan orang Yahudi. Jadi di situ Yesus berbicara tentang saudara seiman. Ya, khusus saudara seiman, bukan sebangsa setanah air. Jadi Kodoni salah. Saudara seiman gitu kan. Donitan bukan saudara seiman Esra Soru. Jadi ayat ini nggak relevan dan nggak bisa diterapkan. Oke lah, kita terima nih pernyataan Muriwali. Coba kita terima. Kalau gitu, bagaimana saat Esra Soru dan kalian nih, ya, orang-orang yang paling suka mengatakan orang lain bodoh, ya, bagaimana saat kalian ngatain Erastus Sabdono bodoh, gagal paham, Luga Tambunan bodoh, ya, orang-orang Wanes itu bodoh, bidat, sesat gitu. Apakah itu nggak masuk jahil seperti yang dikatakan Matius itu? Coba saya tanya. Itu jahil nggak? Kalian ngatain Luga, ngatain pendeta Erastus. Oke lah, kalian bilang Kodondi bukan saudara seiman kalian. Bagaimana dengan Erastus? Itu bukan saudara seiman. Luga bukan saudara seiman. Ini pasti bentar lagi ngeles lagi nih. Ya. Ini kalau viral, bentar lagi pasti mereka ngeles lagi. Ngelesnya dengan mengatakan, oh enggak, Erastus bukan saudara seiman. Pemahaman dia sesat, dia bidat. Orang bidat bukan seiman. Bayangkan teman-teman. Orang kalau mau ngeles, 1001 alasan bisa dibuat memang. Kalau orang mau ngeles ya. Jadi menurut Muriwali, Esra Soru ngata-ngatain orang lain tuh wajar ya. Mengatakan Kodondi bodoh itu sesuatu yang wajar. Dan memang menurut Muriwali, istilah bodoh itu istilah yang tidak asing di Alkitab. Ya, di Alkitab itu sering ada kata-kata bodoh dan sebagainya. Jadi itu diperbolehkan sesuai dengan konteks. Ya, diperbolehkan, ngatain orang bodoh itu diperbolehkan. Contoh kita bilang Galatia 3:1. Ini perkataan Paulus. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah, jadi mengatakan orang Galatia bodoh. Kalau ayat tersebut artinya masuk neraka, maka Paulus akan masuk neraka. Kan nggak mungkin menurut Muriwali. Kalau menurut kami, ya Paulus masuk neraka karena dia menyesatkan banyak orang. Itu menurut kami ya. Sekali lagi itu pandangan yang berbeda. Itu menurut kami. Kalau ini kan dia menggunakan
apa ya, bisa dibilang kan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini kan nggak spesifik kepada siapa. Ya, ini bodoh dalam hal apa dulu gitu. Misalnya saya bilangin Muriwali bodoh dalam memasak, apakah itu salah? Coba saya tanya. Kan kita bisa lihat juga, ini bodohnya ini maksudnya apa gitu. Bodoh dalam maksud mengejek, mengolok-ngolok, jahil ya. Bodoh dalam kamu bermaksud jahil, atau ini bodoh untuk menyadarkan orang gitu. Contoh ya, bodoh sekali kamu. Masa kamu goreng air gitu kan? Atau enggak, masa kamu ya sembarangan masukin makanan ini gitu. Wah, makanan ini nggak bisa digoreng, tapi kamu goreng pula gitu. Nah, itu kan beda. Ya, itu beda gitu, nggak masalah. Jadi, di sini kan dia ingin menyadarkan orang-orang Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nggak spesifik kepada siapa. Aneh Anda. Tapi Muriwali memang seperti itulah. Kalau nggak seperti ini, bukan Muriwali namanya ya. Dan dia mencoba membela Esra Soru, dan itu hal yang biasa. Saling membela lah. Karena kalau Esra Soru ngata-ngatain orang masuk neraka, gimana dengan Muriwali yang lebih sering? Paling sering ngata-ngatain orang kan dia sebenarnya. Lebih sering Muriwali. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian tuliskan pendapat kalian ya. Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, nggak masalah, silakan ditulis. Kita terbuka untuk diskusi, dan sekali lagi, ini adalah pendapat saya pribadi ya. Dan ini dalam ranah kita menjawab. Ya, kita menjawab konten yang dibuat oleh Pendeta Muriwali. Kalau kalian punya jawaban yang berbeda, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar, kita diskusikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.